STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga ni bak malam yang berbahagianya tanyo kita bersualam di kajian interaktif tayo guna untuk bahas pada buah perkara yang penting bagi kehidupan akhirat kita. Di malam yang berbahagianya, Tuan ingin sebutkan sebuah permasalahan tentang hijrah. Hijrah sering kita dengar daripada istilah haji. Itu teman hijrah yang hijrah makna secara etimologi, makna secara bahasa adalah tark, meninggalkan. Adapun jika kita nak bahas tentang permasalahan hijrah, harusnya ada pemandum bahawa saji hijrah nyana dua buah macam. Yang pertama, hijrah maknawiyah, dan yang kedua, hijrah hissiyah. Pertemuan makna hijrah maknawiyah, yaitu seorang hijrah dengan hatinya, meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, dan dia bersegera untuk mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian kaum muslimin dahulu mereka terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan daripada maksiat tersebut. Begitu juga daripada manusia yang berokon mungkin bergelimang dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Orang tersebut akhirnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan kembali ke jalan yang lurus, maka orang yang ditinggalkan daripada perkara-perkara kesyirikan dan perkara-perkara kekufuran. Dan seorang hamba harus tengok pemandum, tak kala Allah Azza wa Jal memberikan kepada dia hidayah, Allah Azza wa Jal tunjukkan kepada dia jalan yang lurus, maka baik tak sia-siakan. Memudahkan kiban para ulama kita dalam urian memegang daripada hidayah. Allah Azza wa Jal gibi kesempatan urian untuk berhijrah, meninggalkan daripada perkara-perkara yang nagat. Urian betul-betul gekap ego dalam mempertahankan keyakinannya, dalam mempertahankan Islam, dalam mempertahankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu an, sebelum masuk Islam, beliau merupakan salah seorang daripada pemuka Quraisy yang beliau pergunakan kehidupannya, mempergunakan umur yang beliau miliki untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi kaum muslimin. Di Fathul Makkah beliau masuk Islam, dan waktu kita masuk Islam maka semakin kokoh keislaman dengan. Sehingga disebutkan dengan pernah berjihad dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan yang terkena daripada anak panah mata. Kejap Rasulullah, kemudian kata, ya Rasulullah, lun ka kena anak panah mata. Kekala Nabi alaihi salatu wasallam, jika engkau menginginkan aku berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menyembuhkanmu, dan jika engkau bersabar, maka balasanmu surga. Kekala Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, menyomenan ya Rasulullah, lung bersabar mentang. Long bersabar mentang, puji menan karena ganjaran yang diberi Allah Azza wa Jalla luar biasa. Surga kepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangsit, terkadang sebagian kita yang berkon yang terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla beri petunjuk kepada kita.
Allah memudahkan kepada kita untuk pelajari ilmu agama. Allah Azza wa Jal memudahkan bagi kita untuk lakukan daripada ketaatan. Maka untuk kita terus istimrar, terus menerus dalam melakukan daripada perkaraan. Karena ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang kan terbatas dengan umur kita. Sejih kita nak umur sekitar 60 tahun. Alah, belum pergunakan daripada umurnya 60 tahun beribadah, 10 tahun tu untuk beribadah dan yang semisal ji. Ini adalah perkara yang hanya diperintahkan oleh Allah lagi. Karena Allah diperintahkan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal sampai kematian mendatangi kita. Sehingga Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinan. Yakin yang disebutkan di sini iaitu kematian. Sehingga harus bagi kita untuk takab ego dalam mempertahankan hak Allah Azza wa Jalla lebih kepada kita hidayah sunnah. Maka hendaklah bagi kita untuk betul-betul kita pertahankannya sampai tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berbicara sedikit tentang permasalahan hijrah maknawiyah, iaitu hijrah sirau dengan hati. Inona daripada manusia yang mereka mengaku hijrah. Dilihat dari sisi penampilan, Masya Allah, yang berkon mungkin pakaian dari kalangan perempuan, buka-bukaan, nak pakai jilbab dan yang semisal ni. Kemudian ino terkadang tak pakai daripada jilbab raya, terkadang Masya Allah pakai daripada cadar. Begitu juga laki-laki yang jamun mungkin penampilan ramai dan orang begah habis. Kemudian Allah berikan kepada orang yang hidayah, membuat orang yang semakin god dari sisi penampilan, god daripada sisi akhlak dan yang semisal je. Namun sangat disayangkan, terkadang sebagian manusia tak kala mereka hijrah meninggalkan daripada perkara-perkara yang hanya god berkon, mereka memasuki daripada tahap selanjutnya. Menyuruh yang lebih hidayah, lebih putih oleh Allah Azza wa Jal. Apabila orang kagak debit daripada perkara-perkara nagat, orang pelajari daripada sunnah Nabi. Orang pelajari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bila ke doa Allah Azza wa Jal, semoga Allah gewafutkan yang di atasnya. Namun terkadang daripada manusia yang mengaku hijrah, lun hanali, lun ke hijrah. Terkadang sebagian mengatakan nyo nak galan lun jamunya hanali. Pujuk menan karena lun ka beda. Tapi yang sangat disayangkan orang ditambah daripada fasa yang lain ni. Yang berkon mungkin awak haji hai begat maksiat mentah, ino ditambah daripada cara yang lain. Itu cara haji dilakukan daripada bid'ah. Bahkan terkadang mereka melakukan daripada perkara-perkara yang menuju kekufuran, menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo sangat berbahaya. Sehingga zirau yang kagak hijrah hendaklah orang pelajari daripada ilmu agama daripada sumber yang betul. Sehingga tanya baik tatubit dari babah buya, datang malam babah rimung baik lagi. Sirau orang yang hijrah maka harus seutuh je hijrah. Hijrah daripada akhlak, hijrah daripada akidah, hijrah daripada mandum perkara. Baik terkadang mentang dia hijrah dari sisi penampilan mentang. Adapun akidah ambur adul. Adapun tauhid ancung. Nyan lagi lumrah benar. Dan tubit daripada abah buya, datang malam abah rimu. Sehingga disebutkan ada seorang yang dia dahulu beragama Majusi. Kemudian dia masuk agama Syiah. Orang ini dia itu penyair. Penyair, lantunkan daripada syair-syairnya dan dia itu dikenal pada saat tersebut. Setelah dia masuk daripada agama Syiah, orang ini mempergunakan syair, kepandaiannya dalam membuat syair dan yang semisal ji untuk mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang ulama pada saatnya gekun draw ni hanya berpindah dari pojok neraka ke pojok neraka yang lain. Sehingga talaki ba Allah Subhanahu wa taala untuk gebi kepada kita hidayah, untuk gebi kepada kita kekuatan dalam mempertahankan daripada agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berbicara oleh handphone tentang permasalahan hijrah maknawiyah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang permasalahan
hijrah hissiyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah hissiyah? Hijrah hissiyah adalah hijrahnya seorang Muslim, dia itu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan nyo perkara yang sering dia dengar. Dia yang bak sebagian orang pujut ro ni dengai no nang ro nyo, maka sebagian belah lu hijrah. Ana mungkin li dengai nang ro kafir sehingga lu hijrah kena nang ro Islam. Dan nyo tak dapati ketika kamu zaman belajar nang ro Yaman, lu daripada ngon-ngon yang berasal dari nangro kafir, kemudian mereka tinggal di negeri-negeri Islam sebagian. Tinggal di Yaman, lamote yang trip. Tujuan urian melakukan untuk selamat daripada agama kalian. Dan perlu yang depu mandum ayu wal ikhwatal kiram bahwasanya hijrahnya harus praktekkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Dan bagaimana kisah hijrah Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana kali dia tupu mendung mengalami kepayahan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat harus ditinggalkan daripada nanggro yang udik berkon menuju nanggro yang hana pernah kerja. Tujuan untuk berselamat daripada agama. Sehingga kan dia cerita becut. Ikiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tak kalah hijrah dan wujud Rasul sampai hijrah, maka perlihatkan depu mendum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah yang dikarenakan pada buah sebab. Sebab yang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu mereka hijrah dikarenakan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang akan semakin berat. Nabi berdakwah secara terbuka, maka kaum musyrikin pun awak ji dipergunakan kekuatan untuk menghalangi daripada dakwah Nabi, menghimpit Rasulullah dan kaum muslimin. Dan ia dibuktikan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Abu Bakar gejak abak Nabi, gak laki din agar keperbolehkan hijrah. Wujud menahan karena pada saatnya tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin yang akan semakin berat. Sehingga Nabi SAW beliau pun mengizinkan sebagian sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Berhijrah untuk mempertahankan agama mereka. Sebagian berhijrah ke Negeri Habasyah. Jadi Abu Bakar kejak bak Nabi SAW untuk gelakidin supaya gebi hijrah. Namun Nabi SAW beliau mengatakan, intazir nepreh leh, la'alla Allah ayyaj'alaka sahibah. Semoga Allah Azza wa Jal gebi kepada roh dengan tak kala melakukan hijrah. Kemudiannya sebagaimana disebutkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Disebutkan ketika yang ketubit dari kota Mekah gejak ke Madinah, dia sampai ke berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahu la'na Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, ni laknat Syaibah ibn Rabi'ah, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Umayyah ibn Khalaf. Kama akhrajuna, sebagaimana mereka mengeluarkan kami dari negeri kami menuju negeri derita. Jadi para sahabat Nabi SAW pada saatnya karena berat tekanan oleh kaum musyrikin, maka orang memilih daripada hijrah. Kemudian yang kedua, sebab Nabi SAW dan kaum muslimin mereka pada saat itu melakukan hijrah karena sabuh kaum yang mereka siap membela Nabi SAW. Kaum yang berada di Yathrib, di Madinah. Setelah orang gejak kena Mekah, kemudian mereka membuat perjanjian dengan Nabi SAW. Maka di antara perjanjian ini, bahawa saja orang siap membela Nabi SAW, siap menjaga Rasul, sebagaimana mereka menjaga anak-anak mereka dan isteri-isteri mereka. Nabi SAW bakalan nyona kesempatan dakwah udeh tempat lain yang siap menerima Nabi SAW. Orang yang betul-betul gepreh Rasulullah SAW, sehingga disebutkan tak kala mereka mendengar khabar bahwasanya Rasulullah SAW telah berhijrah,
tip uro urian gedubit. Gak kalian pu Nabi alaihi salatu wasalam katruk. Gak dubit gede, gak kalian Nabi pu katruk. Karena padang pasir bagaimana dia pu, apabila ingin tak kalian urian truk maka payah dubit le becut. Tak kalian le pu katruk pu anak. Wate mata uro kasuum maka urian pi gua rumah. Kemudian keesokan harinya pun mereka melakukan hal yang sama. Mereka keluar, kemudian mereka melihat apakah Nabi SAW sudah sampai ataukah tidak. Maka di mata uro kai urian gua lom. Maka pada saatnya tak kala urian gagu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar truk. Nah telah siro Yahudi pada saat tengah bab bangunan yang mayang. Maka hoi itu daripada penduduk Yasrib. Wahai orang ron epat ni orang ron katruk. Makna haji pu Rasulullah SAW. Orang yang ron preh epat katruk. Maka para sahabat Nabi SAW yang na di Yasrib pada saatnya berangkat langsung, gecok piding-piding kemudian menuju Nabi SAW. Gak cok Nabi SAW tu pertama kena Madinah. Mereka membawa pedang-pedang mereka. Mereka siap untuk berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian sebab yang kelih yang menjadikan kaum muslimin pada saat hijrah adalah karena pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu mereka menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendusta. Dianggap oleh mereka demikian, dan pemuka kaum yang lah orang dihormati terkadang menyoji pegah langsung nyampe ke dengar Nabi Muhammad nyan orang yang dusta dan yang semisal ji menyodikun lagi yang lesiro pemimpin terkadang orang yang ikut daripada haji akan diikuti. Maka Nabi SAW ketika kalian keadaan lagi maka nyopi merupakan salah sabuh sebab yang menguatkan Nabi SAW itu tinggalkan Mekah dan menuju Madinah. Kemudian yang keempat, para sahabat Nabi SAW yang hijrah dikarenakan pada saatnya urian gejaga daripada agama. Takut urian bahawa saja agama urian ada. Dan subhanallah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau menceritakan bahwasanya dahulu kaum muslimin mereka membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena urian takut untuk terfitnah daripada agama agama. Karena cobaan pada saat subhanallah luar biasa. Ipoh, icok besar kemudian ditegan bak tubuh. Bahkan terkadang sebagian sahabat yang dipoh meninggal. Maka Nabi SAW pada saat berangkat ke Madinah dengan para sahabat. Kemudian punya Nabi SAW kepilih ke Madinah. Nabi SAW kepilih hijrah ke Madinah dikarenakan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Beliau bermimpi bahwasanya beliau berhijrah meninggalkan Mekah menuju tempat yang banyak korma. Nabi beranggapan yang pertama bahwasanya tempatnya sang Yamamah ataukah Al-Ahsa Al-Hijr. Al-Ahsa kan Al-Aqsa Al-Ahsa. Daerah Hijr. Tapi dalam lumpur yang rupa jibu Madinah. Dan kali dia pun mendung bahawa saja lumpur Nabi yang adalah wahyu. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, inna ru'yatal anbiya al-wahyi. Sungguhnya ru'yah iaitu mimpi para nabi yang adalah wahyu. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sahabat Nabi SAW waktu urian hijrah nyan urian betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Harta yang bergelimang, keluarga, kemudian kedudukan yang urian miliki di kampung tinggalkan mendung. Dia berangkat menuju daripada Madinah untuk mempertahankan daripada agama urian. Subhanallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan bahwa yang gejak pada Abu Bakar
mengkhabarkan bahwasanya beliau telah diberikan izin oleh Allah untuk berhijrah. Maka pada saatnya Abu Bakar pergi siap-siap je, kemudian berangkat dan wati dilalui daripada perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang sekitar 50 kilo padang pasir lah. Kata Dr. Mahfuz di Kiban Marabah ya, yang naik padang pasir, perampok padang pasir terkadang, kemudian binatang buas dan hal-hal yang lain. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tak kala gepegah Nabi alaihi salatu wasallam berangkat dia untuk hijrah. Abu Bakar gemu, beliau menangis dengan tangisan yang sangat rayu, yang gemu karena terharu, karena senang tak dat gian gepengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam berhijrah. Dan waktu gejak berhijrah pada saatnya gepiulah hurian bak Guwasur. Guwasur kekhel Abu Bakar. Ya Rasulullah, biarkan saya yang masuk duluan. Apabila ana daripada hal-hal yang agak long pun yang kena gandron ya Rasulullah. Pertamalah Abu Bakar kemudian getuk di mandum-mandum lubang gua. Karena ia hitam menguli ataukah hitam mengkalajengking dan binatang-binatang berbisa yang lain. Sehingga ali getuk mendung, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu geduk dek. Kemudian Nabi bak pangkuang kan. Waktu Nabi kata dengan, pada saatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beliau digigit oleh binatang berbisa. Abu Bakar karena manusia biasa, beliau pun menangis karena sakit dah. Namun hana bergerak daripada macut. Ia gendut takut jaga Nabi. Namun karena gaya manusia harus di mata bak wajah Nabi. Nabi pun menyadari. Setelah Nabi bangun, Nabi bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Jawab oleh Abu Bakar, saya disengat ya Rasulullah oleh binatang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Udah kedubit dari gua lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala terkadang beliau berdiri depan Nabi. Terkadang beliau berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang yang ngejak aku, terkadang ngejak ikut. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau lakukan demikian?" Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jika saya mengingat orang-orang yang mengejar kita, saya berjalan di belakangmu ya Rasulullah. Dan jika ada orang yang ikut dan yang benar dari kalangan pengintai dan semisal ji, maka lunjak ikron ya Rasulullah. Sehingga puja apabila orang yang apa Nabi, maka gian pun yang kena. Kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat yang lain ditinggalkan daripada harta untuk mempertahankan daripada agama kan. Sebutkan Suhaib bin Sinan, salah seorang sahabat yang mulia. Gian gejak di Mekah dalam keadaan gasin. Hana sapu-sapu. Kemudian waktu kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah, ketinggalkan daripada kota Mekah, sehingga dipilih oleh kaum musyrikin. Dikala kaum musyrikin, wahai Suhaib, aron ja abak kamu berkalam keadaan gasin dan tapu. Ini orang waktu kaya nak kubah kamu. Kekun le Suhaib bin Sinan. Punya perleh harta apa kacau? Kabidin kepada lu mentang untuk berhijrah ke DU Madinah. Subhanallah ya wali khawatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam liku yang sangat-sangat berat. Terdapat cobaan yang luar biasa. Sehingga tak bandingkan dengan tengok ini, bacut tak uyu hijrah, dia tinggalkan. Barakun mungkin dia dah kerja, yang di dalamnya terdapat daripada
hal-hal yang haram. Kemudian tinggalkan perkara yang menuju perkara yang good. Tengok terkadang anak mampu. Tengok terkadang sang berat tak cobaannya. Padahal tengok terkadang rumah ada kana peng kana dempu kana. Tinggal tahu. Tinggalkan butnya mentang menuju but yang halik. Kadang tengok anak mampu. Punya para sahabat Nabi SAW yang jamin keluarga ubah, harta ubah. Tujuan jipu, tujuan jala untuk mempertahankan daripada agama orang. Sehingga kita yang ayat al-ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an harus betul-betul ihtimam dalam permasalahannya. Betul-betul dia untuk siap mengorbankan mentang yang gelaki oleh Allah Azza wa Jalla dan gelaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah muslim, kecintaan orang kepada Allah yang harus lebih diutamakan daripada kecintaan kepada seluruh manusia. Kecintaan kepada seluruh perkara. Yang kecintaan kepada Allah harus untuk lebih diutamakan. Ya para sahabat benar. Tinggalkan harta, kemudian tinggalkan apa yang memiliki, tujuan untuk mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, permasalahan bacot untuk tutup daripada perjumpaan tayo ni malam yang berbahagianya. Hijrah yang mentengna teman bak jamun tayo. Apakah hijrah tersebut telah dihapus daripada hukumnya? Karena ada sebagian manusia yang mereka beranggapan bahawa saji hijrahnya hanali habis. Maka perlu ada yang dapat mandum bahawa saji hijrahnya mentengna. Nabi SAW beliau bersabda, La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ul taubah. Bahwasanya hana terputus daripada hijrah sampai terputus daripada taubat. Dan hana terputus daripada taubat sampai debit mendahului belah barat. Adapun hadis yang menunjukkan la hijrah ba'dal fathi, bahwasanya hana hijrah setelah pembuka daripada Mekah. Nabi SAW sebutkan bahwasanya hana hijrah setelah pembukaan Mekah, yang makna aja hana hijrah dari Mekah, karena Mekah yang gajak ke daripada negara muslim. Adapun dalil yang terkadang sebagian dicok oleh sebagian orang pegah bahwasanya tengok ini hana hijrah. Pujuk menang karena Nabi pegah bahwasanya hana hijrah setelah Fathul Mekah. Makna haji Mekah memang hanya dah hijrah karena kajak ke negara muslim, kajak ke negara Islam. Kepun dah hijrah alam. Aduk inanju. Makanya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Terkadang sebagian orang kadi rawun-rawun tu. Kadi cok dari liang yang pang fikiran, kemudian dipakai ada sesuai dengan pu yang diinginkan. Padahal Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW menginginkan yang lain. Jadi cok ipuduk bak pemikiran droi. Sesuai dengan pemikiran ji cok, hana sesuai dengan pemikiran ji, maka ditolak. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hijrahnya tetap akan sampai hari kiamat. Cuman permasalahan selanjutnya, kiban teman sira urang wajib hijrah. Apabila sira urang gepedeh daripada syiar Islam, geduk buat negara kafir, gepedeh daripada syiar Islam, dihimpit kaum muslimin ini. Kemudian ia akan gadah daripada agama ataukah akan membebek pu yang wajib pegah. Maka urun lagi harus bagi untuk berhijrah. Harus tinggalkan daripada negara, kemudian gejak bak negara muslim, gejak bak negara Islam. Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai keadaan manusia yang tinggal di negara kafir, pada bawah keadaan terkadang manusia yang agama Islam tinggal di negara kafir. Keadaan urian pada bawah keadaan yang pun urian nampakkan daripada syiar Islam. Kerana terkadang orang kafir nyo hanjut ilarang mandum daripada bagian Islam. Kemudian urian mampu untuk berhijrah. Yang pertama, hanjut nampakkan daripada syiar Islam, kemudian urian mampu untuk hijrah. Orang lagi wajib untuk berhijrah. Hanjut tinggal inai negara kafir.
Karena sira orang yang tinggal dengan kepian sangat berbahaya. Karena terkadang dia yang tajak dengan roh kapi punya iman dilemah, kemudian getanya dalam keadaan agama ada kurang, ilmu dah ana, maka sangat mudah bagi dia untuk terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang hanagut. Karena sangat berbeza. Yang bak tengok masya-Allah. Perkara-perkara yang hanagutnya itu. Namun di negara kafir terkadang yang perkara-perkara yang hanagut, atau amalan-amalan hanagutnya terbuka. Hana yang tambi dia macam tajak ayu tajuk peng habis. Sama menangro Islamnya hana lagi itu. Bahkan diberi hukuman kepada orang-orang yang melakukan. Itu keadaan yang pun. Keadaan yang kedua, tidak orang yang tinggal negara kafir. Orang yang hana mampu untuk berhijrah. Lagi orang tua ataukah hamil, ataukah orang sakit yang berkepanjangan. Kemudian orang yang hanya nampakkan daripada syiar Islam. Maka orang lain nak uzur. Kerana memang hanya mampu untuk berhijrah. Beda orang pun mampu. Namun yang tetap duduk dengan rohnya. Maka yang terjatuh dalam perkara yang haram. Kemudian perkara yang gilih. Nah orang yang tinggal dengan roh kafir. Dia nampakkan daripada syiar. Azan lima bote, dilakukan, salat lima bote, nampakkan, kemudian dipeduh daripada syiar-syiar lain lagi, salat Jumaat, atau salat Raya dan semisal ji. Namun yang tinggal bak nanggro memang nak orang kafir. Orang lagi apabila mampu untuk berhijrah maka hukum ji sunnah. Sunnah untuk berhijrah. Kemudian yang keempat, apabila kalian nampakkan daripada syiar Islam, kemudian apabila kalian tinggal dengan orang kafir, membuat orang kafir tidak mengalami Islam. Terkadang orang cara dalam bergahabat, membalik Islam, memiliki ilmu, kemudian memiliki daripada pemahaman agama yang betul, tinggal dengan orang kafir dan nampakkan daripada syiar-syiar Islam. Dan orang yang tinggal dengan gajak orang kafir dalam Islam, maka orang lagi yang sebutkan orang yang untuk tinggal negara yang mentang tujuan ji untuk gajak orang-orang kafir utama daripada agama Islam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kita sebutkan di bab malam yang berbahagianya. Insyaallah taala bab pertemuan yang akan datang akan disebutkan lampu yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Mungkin etno mentang yang jalan Tuhan sampaikan lebih dan kurang bila kemah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.